Sekali lagi, Bapa di dalam sorga, terima kasih atas kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami boleh bersekutu bersama-sama lewat Zoom ini. Terima kasih atas fasilitas ini Tuhan, sehingga sekalipun kami tinggal di daerah yang berjauhan satu dengan yang lain, tapi melalui fasilitas ini kami boleh bersekutu bersama-sama. Bapa, kami berdoa sesuai dengan janji-Mu Tuhan, di mana dua tiga orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Terima kasih atas kehadiran-Mu. Kami berdoa Tuhan, berkatilah kami pada pagi hari ini melalui pemberitaan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan bukakan hati kami semua Tuhan untuk menerima firman Tuhan. Tolong kami untuk tidak hanya mendengar, tapi juga melakukan firman Tuhan. Berikan kami kekuatan, kemampuan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk semua fasilitas yang kami pakai, listrik, internet, laptop, HP, apa saja dijaga, dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi saudara-saudara kami yang biasa bergabung bersama-sama dengan kami, ingatkan mereka untuk segera bergabung Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji termulialah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Bapak Ibu, boleh buka videonya sebentar. Tanda bahwa Bapak Ibu betul-betul hadir. Halo Bapak Ibu, boleh buka videonya masing-masing. Halo, Ah, Wah, rupanya masih golek-golek ini semua ya. Oke, tidak apa-apa. Yang penting firman Tuhan diberitakan ya, bisa didengar. udah dengar. Oke, saya buka bahan saya. Bisa kelihatan ya? Ya, Oke, soteriologi. Ah, dokter ya. Soteriologi dalam bulan ini. Ya, saya yang keberapa nih? Ke-10 ya? Iya, Iya, ini tulisan Yunani, soteria. Soteria. Kita baca dulu Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 sebagai pelumpang dasar itu. kita. Saya bacakan Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Di mana kata soteria itu dituliskan. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat soteria. Kita dapat diselamatkan. Ya. Jadi
Soteriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keselamatan. Kata Yunani soterios artinya keselamatan. Logi sama dengan ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari, soteriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keselamatan. Soteriologi dan kristologi, bulan berapa itu ya kita tema kita kristologi, ya, itu berhubungan dekat oleh karena yang kita pelajari adalah keselamatan dalam Kristus. Ada ilmu-ilmu keselamatan dalam agama-agama lain tidak bersangkut paut dengan kristologi, tapi kita soteriologi dan kristologi berhubungan dekat, berhubungan erat, oleh karena yang kita pelajari adalah keselamatan dalam Kristus. Saya besarkan. Soteria dalam Kristus, di dalam Kristus manusia berdosa menerima keselamatan atau soteria. Sebenarnya manusia tidak layak untuk mendapatkannya, tetapi Allah memberikannya secara cuma-cuma kepada kita manusia. Kita bersyukur bahwa sebenarnya kita tidak layak menerima keselamatan itu, tetapi karena anugerah Allah memberikannya secara cuma-cuma kepada kita. Kita tidak melakukan apapun, tidak bisa membayarnya pun untuk keselamatan kita. Kita diberikan dengan cuma-cuma keselamatan itu. Inilah anugerah yang sangat besar yang telah diterima oleh manusia yang berdosa. Keselamatan adalah anugerah yang sangat besar yang telah kita terima, kita yang adalah orang berdosa. Keselamatan bersangkut paut dengan pembaharuan, penebusan, penciptaan kembali. Maka keselamatan tersebut baru dapat dimengerti sepenuhnya dalam terang dengan hubungan kondisi manusia sebagaimana diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah, dan semua akibat gangguan hubungan antara manusia dan Allahnya dengan masuknya dosa ke dunia ini. Jadi keselamatan itu baru dapat dimengerti sepenuhnya ketika kita belajar tentang kondisi manusia sebagaimana diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Ya, kita diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Baru-baru waktu ke Nias itu saya diundang oleh Pak Chris Britain. Kami ke Nias Barat. Ada sekolah teologi, sekolah tinggi teologi anugerah misi. Pak Chris itu diberikan kesempatan menyampaikan firman Tuhan, dan Pak Chris menjelaskan dari awal Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah dengan maksud supaya Allah bekerja di dalam kita dan melalui kita. Ya, Tuhan menciptakan kita, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa segambar dan serupa dengan Allah.
dengan maksud Allah mau bekerja di dalam hidup mereka dan melalui mereka. Jadi luar biasa ya, kita adalah ciptaan Allah yang istimewa. Sebenarnya Allah bisa melakukan semuanya itu sendiri, tapi Allah menciptakan kita dengan tujuan supaya Allah bekerja dalam hidup kita dan melalui hidup kita. Luar biasa, saya diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan itu, saya yang menerjemahkan beliau, saya sendiri diberkati oleh Tuhan, dan keselamatan itu dapat dimengerti sepenuhnya juga ketika kita melihat akibat gangguan hubungan antara manusia dengan Allahnya dengan masuknya dosa ke dunia ini. Waktu mengajar program doktoral di STTK Desi bulan Maret yang lalu, dijelaskan bahwa dengan terjadinya gangguan hubungan antara manusia dan Allahnya dengan masuknya dosa ke dunia ini, memang baik manusia juga antara manusia dengan manusia terganggu hubungannya, antara manusia dengan alam ini pun terganggu. Tadinya manusia hidup di Taman Eden dengan berkelimpahan, ada hubungan yang manis erat dengan Allah. Ya, kapan saja manusia boleh datang kepada Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Tetapi dengan masuknya dosa, dengan jatuhnya manusia ke dalam dosa, hubungan dengan Tuhan terganggu, hubungan dengan sama terganggu, hubungan dengan alam ciptaan Tuhan pun terganggu. Akar kemiskinan adalah jatuhnya manusia ke dalam dosa. Ya. Kemiskinan terjadi oleh karena manusia jatuh dalam dosa. Ya. Hubungan antara sesama terganggu oleh karena manusia jatuh dalam dosa. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 ya, saya bacakan. Yesaya 59 Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi keselamatan ini baru kita bisa mengerti sepenuhnya ketika kita melihat bagaimana Tuhan menciptakan manusia itu dengan sempurna, dengan sungguh amat baik, dikatakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 31.
Tetapi dengan masuknya dosa, hubungan dengan Allah terganggu. Ya, dosa memisahkan manusia itu dengan Allah. Ya, saya ulangi baca Yesaya 59. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jadi keselamatan bersangkut paut dengan pembaharuan manusia itu. Ya, bersangkut paut dengan penebusan di dalam Tuhan Yesus. Bersangkut paut dengan penciptaan kembali. Maka keselamatan tersebut baru dapat dimengerti sepenuhnya dalam terang dengan hubungan kondisi manusia sebagaimana diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah, dan semua akibat gangguan hubungan antara manusia dan Allahnya dengan masuknya dosa ke dunia ini. Jadi dalam pelajaran transformasi, mission transformation to dynamic changing, ya, transformasi itu hanya dapat terjadi bila manusia kembali diciptakan kembali, dilahirkan kembali. Ya, Yohanes pasal 3 ayat 3 dan 5. Ketika Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus malam hari, karena mungkin malu dia sebagai seorang Farisi, datang kepada Tuhan, bertanya, apa yang harus kuperbuat supaya aku selamat? Tuhan Yesus katakan, engkau harus diciptakan kembali, engkau harus dilahirkan kembali. Dia bilang, bagaimana aku sudah besar dilahirkan kembali, bagaimana aku masuk kembali ke rahim ibuku? Tuhan katakan, engkau harus diciptakan kembali dalam roh dan air. Roh itu Roh Kudus. Air itu melambangkan firman Allah. Ketika seseorang mendengar firman Allah, iman itu timbul. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Sehingga seorang diciptakan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Seorang yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama, dosa itu sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru muncul, yaitu kasih, kebaikan, kemurahan, penguasaan diri, dan seterusnya. Ya, buah Roh Kudus. Jadi keselamatan itu baru dapat kita mengerti sepenuhnya ketika seorang itu ditransformasi, diciptakan kembali di dalam Tuhan, segambar lagi dengan Allah. Terlebih lagi, soteriologi berbicara tentang keselamatan manusia berdosa sepenuhnya sebagai pekerjaan Allah yang diketahuinya sejak kekekalan. Maka pikiran kita dibawa kembali kepada perjanjian damai yang kekal dan perjanjian anugerah yang disediakan Allah untuk penebusan manusia yang telah jatuh
dalam dosa. Soteriologi selanjutnya berhubungan dengan pekerjaan Kristus yang sempurna sebagai pelaku penebusan. Kita bersyukur pekerjaan Kristus di atas kayu salib itu sempurna sudah. Tidak perlu ditambahkan lagi. Ya, sudah sempurna. Kita bersyukur bahwa sekarang kita nggak harus bawa domba lagi, nggak harus bawa tekukur, burung merpati dan seterusnya. Ya, pekerjaan Kristus sudah sempurna di atas kayu salib. Dia yang melakukan penebusan. Jadi soteriologi berbicara mengenai bagaimana pekerjaan penebusan Kristus yang sempurna itu diberikan kepada manusia yang berdosa. Saya dilahirkan di dalam keluarga generasi keempat orang Kristen. Jadi mama dari nenek saya itu generasi pertama. Saya masih sempat lihat dia, mama dari nenek saya. Jadi udah umur di atas 100 tahun itu. Saya masih sempat lihat, tapi tidak dekat. Tapi dengan nenek saya sempat tinggal 4 tahun dengan dia. Waktu saya kelas 3 SD sampai kelas 6 SD tinggal dengan kakek nenek saya. Dia generasi kedua. Lalu dengan bapak mama saya generasi ketiga. Saya adalah generasi keempat. Tapi saya membuat banyak dosa. Banyak dosa saya. Saya ketika SMA itu mulai sadar bahwa saya orang berdosa. Dari kecil waktu tinggal dengan kakek nenek saya di Tanah Karo itu, kalau sudah lama nggak hujan, ada acara memanggil hari hujan. Bahasa Karonya Ndilo Wariudan. Itu dukun menari-nari, berjingkrak-jingkrak, pergi ke sumber air. Lalu perang air antara laki-laki perempuan dengan mertuanya, dengan anak menantunya, perang air, menyebutkan kata-kata kotor, katanya supaya dewanya marah, dia turunkan hujan. Wah, saya juga udah tahu mencuri dari kecil. Uang yang saya curi pertama uang kakek nenek saya. Kakek nenek saya punya keranjang berisi uang recehan dan lembaran. Pertama saya ambil 5 sen. 5 sen tahun 60 itu udah bisa beli goreng pisang. Karena nggak dimarahi, mungkin nggak diketahui, atau diketahui juga tapi nggak dimarahi. 5 sen, 10 sen, 25 sen, 50 sen, 1 rupiah. Makin lama makin besar. Dosa kalau nggak dibereskan, makin lama makin besar. Puji Tuhan. Waktu saya sudah mau naik tingkat 2 di Neumann, Akademi Sekretaris Neumann, di belakang GBKP Batang Serangan dulu. Datang Pendeta Senoman dari Batu Malang dengan 3 mahasiswanya.
ke Pancur Batu, ke gereja kami, mengadakan malam evangelisasi. Dan pendeta Senoman itu berkhotbah, dia tunjuk-tunjuk, dia seperti menunjuk saya. Dia membuat sebuah perumpamaan. Ada seorang pemburu pergi berburu ke hutan dengan bawa senjatanya, bawa parangnya, bawa pisaunya, bawa anjing berburunya. Lalu sampai di hutan itu anjingnya menggonggong, menyala, begitu rupa sepertinya binatang buruannya itu sudah begitu dekat, begitu. Lalu pemburu itu mengkokang senapangnya, siap untuk menembak binatang itu. Dia membungkuk, dan memang tiba-tiba seekor harimau besar mau menerkam dia. Tapi untung dia sudah kokang, senjatanya dia tembak. Prang! Itu kena kepala harimau itu. Harimau itu terjatuh. Oh, dia ambil parangnya, dia ambil pisaunya, dia ambil kulit harimau itu. Dia senang sekali dapat kulit harimau. Dia ambil daging harimau. Sementara dia ambil daging harimau itu, datang anak harimau, menjilat-jilat darah induknya itu. Nah, rupanya dia harimau itu begitu garangnya karena melindungi anaknya ini. Jadi pemburu ini senang sekali dapat kulit harimau, dapat daging harimau, dapat anak harimau. Anak harimau ini dibawa pulang ke rumah, dipelihara, diberikan susu, diberikan bubur. Pendek cerita, menjadi besar. Menjadi besar anak harimau ini. Bisa ditunggangi oleh anak-anak pemburu ini. Main-main di halaman. Satu hari ketika pemburu ini pergi lagi berburu, anak-anak pemburu ini bermain dengan harimau ini. Mereka tunggangi harimau ini, loncat-loncat terlalu tinggi. Jatuh anak pemburu ini. Lalu tangannya berdarah, terluka. Seperti biasa, anak harimau yang sudah jadi besar ini datang menjilat-jilat tubuh anak pemburu ini. Ketika dia cium bau darah, wah, mundur ini anak harimau yang sudah jadi besar ini. Lalu dia terkam anak pemburu ini. Dia makan, dia robek-robek. Lalu pendeta Senoman katakan, harimau kecil jadi harimau besar. Harimau besar makan orang. Dosa kecil kalau tidak diselesaikan, tidak diampuni, akan menjadi dosa besar. Upah dosa ialah maut. Katakan, wah, saya sudah gemetar waktu itu. Ya, sudah gemetar. Puji Tuhan, selesai acara malam evangelisasi itu, semua orang sudah pulang. Saya maju sendiri ke depan. Maju sendiri ke depan, dan saya minta didoakan oleh Pak Pendeta Detmar Senoman. Saya katakan, saya punya banyak dosa, Pak. Doakan saya. Dia doakan saya. Doa pengampunan, pelepasan dari kuasa kegelapan. Puji Tuhan, itulah titik mula saya diperbaharui oleh Tuhan. Terjadi transformasi. Puji Tuhan. Ya. Setelah itu saya, karena mahasiswanya sebelum Pak Detmar Senoman berkhotbah, mereka bersaksi bagaimana mereka hidup di asrama, indah sekali hidup dengan iman.
Ketika mereka punya keperluan, mereka berdoa. Lalu beberapa hari kemudian ada amplop di atas meja, tidak tahu dari siapa. Wah, saya tertarik. Saya bilang, boleh saya masuk sekolah kalian itu? Oh, langsung disodorkan formulir pendaftaran. Rupanya mereka memang mencari calon mahasiswa. Ya, puji Tuhan. Tahun itu 2 orang karo diterima, Pendeta Sastra Sembiring dan saya. Puji Tuhan. Ya, terjadi perubahan hidup, transformasi. Ya. Selanjutnya kita melihat di sini Ordo Salutis, Order of Salvation, the way of salvation. Menggambarkan proses bagaimana pekerjaan keselamatan yang dibuat Kristus direalisasikan dalam hati dan hidup manusia berdosa. Saya bacakan Roma pasal 8 ayat 29 ayat 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Jadi kita ya sesuai dengan Efesus pasal 1 itu ya, kita sudah dipilih Tuhan. Sebelum dunia diciptakan, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita bersyukur kita menjadi serupa dengan gambaran Tuhan Yesus, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Saya bersyukur tahun 1972 itu terjadi. Pak Detmar Sioneman itu datang ke Pancur Batu itu. Tahun 93 saya dipanggil oleh Institut Injil Indonesia. Saudara diterima, silakan datang gitu. Lalu saya tulis dulu Pak Pendeta Immanuel Hutasoit, sekretarisnya I3. Saya tulis surat kepada beliau. Tolong kirim ongkos saya bilang. Begitu lugunya dulu ya. Lalu Pak Hutasoit menjawab, dia jawab surat saya, kalau betul-betul saudara dipanggil oleh Tuhan, Tuhan akan menyediakan semuanya. Wah, berdoalah katanya. Saya mulai berdoa, Tuhan, saya mau ke Batu Malang, Tuhan, mau sekolah di sana, Tuhan. Sediakanlah ongkosku, Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memakai orang tua saya dulu, bapak mama saya. Dia kumpulkan keluarga-keluarga. Dia katakan, ini anak kita yang pertama mau pergi kuliah ke Jawa, ke Batu Malang. Mari kita doakan. Wah, berkumpul banyak keluarga. Ada yang memberikan Rp100, ada yang memberikan Rp500, Rp1.000. Wah, tahun 73 itu sudah besar itu. Terkumpul 30.000 lebih. Ya, puji Tuhan. Cukup untuk ongkos saya dan untuk keperluan saya beberapa bulan. Nah, mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Puji Tuhan. Saya latar belakang tukang tarik becak di Pancur Batu. Dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan,
dibenarkan oleh Tuhan, dijadikan serupa dengan Kristus, dimuliakannya. Di dunia ini aja saya sangat bersyukur, luar biasa. Nggak pernah bermimpi jadi sarjana, apalagi menjadi S2, S3, nggak pernah bermimpi. Bagaimana mungkin itu tukang tarik beca menjadi sarjana? Tapi Tuhan memberkati luar biasa. Ya, luar biasa. Bersyukur pada Tuhan. Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menjadikan serupa dengan gambaran anaknya. Tuhan yang membenarkan, Tuhan yang memuliakan. Apalagi nanti di sorga, kita akan berhadapan muka dengan Dia, dengan Kristus, dengan Bapa kita di sorga. Kita bersyukur keselamatan yang sempurna terjadi di dalam hidup kita. Kita bersyukur. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Beberapa pandangan mengenai keselamatan. Calvinisme dengan doktrin predestinasi, sekali selamat tetap selamat. Arminianisme menolak apa yang diyakini oleh Calvinisme, yaitu penentuan kekal Allah terhadap keselamatan seseorang, orang pilihan. Keduanya mempunyai dasar alkitabiah. Ya. Calvinisme dengan Roma 8 ayat 29-30 tadi, Armenianisme Ibrani pasal 10, saya bacakan Ibrani pasal 10 ayat 26. Dan ayat 37 dan 39. Saya melihat sebenarnya ini tidak bertentangan satu dengan yang lain. Justru saling melengkapi satu dengan yang lain. Saya bacakan Ibrani pasal 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jadi ini suatu peringatan supaya kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, jangan lagi berbuat dosa dengan sengaja. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Amin. Kita hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin, Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya. Jadi Calvinisme dan Arminianisme ini sebenarnya saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya, kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Puji Tuhan. Kita yang dipilih oleh Tuhan, kita dipanggilnya, kita dibenarkannya, kita dimuliakannya. Puji Tuhan, keselamatan yang sempurna terjadi bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas bagian firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang begitu luar biasa, Tuhan. Kami yang orang berdosa, yang sebenarnya tidak layak menerima keselamatan itu. Tapi Tuhan anugerahkan keselamatan itu kepada kami. Ketika kami percaya pada Tuhan Yesus, ketika kami menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dibenarkan di dalam Tuhan. Dan kami yang dibenarkan, kami juga dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Berkatilah Tuhan. Lanjutkan karya-Mu dalam hidup kami Tuhan, bahwa kami lebih dekat kepadamu, bahwa kami lebih mengenal-Mu Tuhan, lebih mengasihi-Mu, lebih melayani-Mu, lebih mentaati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan